Salam yang mulia. Iring-iringan Ratu Joda telah melewati lebih dari setengah jarak antara Agra dan Amer. Ini adalah kabar yang sangat baik. Ini imbalanmu. Terima kasih yang mulia. Aku sudah tidak sabar menunggu kepulanganmu ke Agra, Ratu Joda. Setiap saat yang aku lalui untuk menunggumu terasa seperti seumur hidup. Aku sudah sangat tidak sabar untuk memandang wajahmu. Dia begitu sombong. Ketika Yang Mulia Raja pergi untuk membawanya kembali, dia menolak. Sekarang dia datang sendiri. Kau benar. Kalau kau memahami Ratu Joda, kau akan berada di posisi Ratu Joda sekarang. Apa maksud perkataanmu? Mungkin kau tidak mengerti apa itu cinta dan apa itu harga diri. Aku senang sekali mendengarnya bahwa Ratu Joda sudah kembali. Dalam sejarah kerajaan Mughal, ini adalah pertama kalinya bahwa seorang Raja Mughal pergi ke rumah orang tua istrinya dan membawa istrinya kembali. Dan itu artinya Ratu Joda memang sangat istimewa. Dia meninggalkannya, tapi dia bersemangat untuk menemunya kembali. Aku adalah teman kecilnya, tapi dia tidak peduli padaku. Aku tidak bisa menahan sikap ini dari Yang Mulia. Sedang apa kau, Yang Mulia? Aku sedang menunggu Joda. Aku mengerti, Yang Mulia. Kau ingin sekali bertemu dengan Ratu Joda, kan? Pada kenyataannya, Aku sangat senang mendengar bahwa dia akan datang ke sini. Tapi kedatangannya tidak dipercepat. Jika kau melangkah dengan tidak sabar. Kau benar, Rukaya. Tapi aku tidak bisa menahannya lagi. Aku tidak ingin bicara dengan siapapun, tidak ingin istirahat. Satu-satunya pikiran yang ada di pikiranku adalah aku ingin lekas bertemu dengan Ratu Joda. Salam Yang Mulia Raja. Ratu Joda sebentar lagi sampai. Dia ada di Agra. Iring-iringannya telah sampai hingga Cetalkeda. Dan dia akan berada di Agra besok siang, Yang Mulia. Mengagumkan. Ini adalah imbalanmu untuk memberikanku kabar ini. Apa kau dengar itu, Rukaya? Iring-iringannya telah sampai hingga Cetalkeda. Mereka akan beristirahat malam ini dan melanjutkan perjalanan mereka besok pagi. Siang ini dia akan di sini di hadapanku. Ini memang hebat sekali, Yang Mulia. Izinkan aku pergi darimu sekarang. Karena waktuku sedikit dan banyak sekali urusan yang harus kuurus. Aku harus pergi. Aku sangat senang melihatmu begitu antusias dengan kedatangannya. Kebahagiaanku selalu terletak padamu, Yang Mulia. Sebenarnya aku tidak senang dengan hal ini. Jadi aku harus pura-pura untuk bahagia tentang kembalinya Ratu Joda. Aku harus pergi sekarang. Salam, Yang Mulia. Semuanya, dengarkan. Kalian semua berhenti melakukan semua ini dan dengarkan aku. Berhati-hatilah tentang apa yang telah kalian lakukan. Dan kau sangat menyadari tradisi Rajput, kan? Yang Mulia Raja ingin menyambut Ratu Joda dalam gaya Rajput. Berusaha lebih keras untuk memastikan bahwa Ratu Joda mendapatkan hal itu. Kembalilah bekerja. Dan kalian semua bekerja di dapur. Sekarang buatkan semua makanan kesukaan Ratu Joda. Jika kalian mau, kalian bisa bertanya pada Motibai. Pergilah. Salam, Yang Mulia. Salam. Bagaimana kabarmu hari ini, Mahamangga? Aku cukup baik, Yang Mulia. Tapi kelihatannya kau tidak begitu senang hari ini. Dan apa yang membuatmu mengatakan itu? Ini sangat jelas. Bahkan musuh terburukmu tidak ingin kau melalui penderitaan seperti ini. Kau terpaksa mengurus semua persiapan untuk menyambut orang yang mencoba merebut posisimu.
Mahamangga, dulu aku seringkali mengatakan hal ini padamu. Tidak ada yang bisa mengambil tempatku di istana ini atau dalam hidup yang mulia. Baik Ratu Joda di sini ataupun tidak. Itu tidak akan mempengaruhi posisiku di istana ini. Dan menurutku tentang persiapan ini, aku mengawasi mereka demi kebahagiaan yang mulia. Itu karena aku cukup bijaksana. Aku tahu bahwa menentang Ratu Joda hanya akan membuatku mendapatkan murka yang mulia. Jika aku ingin berada dekat dengan Yang Mulia, aku juga harus belajar berada dekat dengan Ratu Joda. Dan jika aku dekat dengan Yang Mulia, aku akan menemukan cara untuk menarik Ratu Joda dari Yang Mulia. Sebaliknya, itu memberiku begitu banyak penjelasan, Yang Mulia. Jika kau mengatakan bahwa kau takut pada Ratu Joda, aku akan mengerti. Apa yang kau sebut ketakutan sebenarnya masuk akal. Adalah bijaksana untuk berubah dengan keadaan yang berubah. Mereka yang mencoba untuk melawan keadaan berakhir menghadapi konsekuensi yang kau hadapi sekarang. Aku harus pergi. Semoga harimu bahagia. Semoga Yang Mulia. Wah. Mansing, salam paman. Bagaimana Bibi Joda? Dia baik-baik saja. Salam Bibi Joda. Semoga Tuhan memberkati. Mansing, apa yang membawamu kemari? Aku datang ke sini untuk menyambutmu, Bibi. Dan untuk malam ini, kita akan istirahat di sini. Dan besok saat matahari terbit, kita akan melanjutkan perjalanan menuju kota Agra. Silakan pergi. Aku tidak percaya, Nyonya. Mereka akan mengira penyambutan ini adalah festival. Coba kau lihat sendiri. Aku telah melihat apa yang mereka lakukan. Aku mengerti segalanya. Kau tidak perlu datang ke sini dan memberitahuku lagi. Kembali bekerja. Ada apa, Adam? Kau kelihatan marah. Tentu saja aku marah, Ibu. Jalal tidak merayakan kemenangan terbesarnya dengan penuh kemeriahan. Dia sepertinya kehilangan kepalanya. Dia telah meminta otoritas yang paling penting dari kerajaan untuk mengawal Ratu Joda. Ibu bekerja keras. Ibu mempertaruhkan begitu banyak. Ibu berkonspirasi. Apa gunanya semua itu? Sekali lagi Ratu Joda akan disambut kembali ke sini. Dan itu dengan kemeriahan. Dan kita akan diharapkan untuk tunduk di hadapannya. Ini adalah kegagalan, Ibu. Kegagalan. Kita ini bukan orang-orang yang telah gagal, Adam Khan. Kerajaan Mughal yang telah gagal. Kerajaan Mughal sedang berada di jalan kehancurannya sendiri. Sangat menyedihkan untuk menyadari bahwa kerajaan Mughal yang membuat seluruh India bertekuk lutut dengan kemauan mereka sendiri telah membungkuk di hadapan seorang ratu Hindu. Seluruh masyarakat Rajput telah sujud di hadapan Mughal dan sekarang kita membungkuk di hadapan seorang wanita Rajput yang penuh dengan Hindu. Selama aku hidup, aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Kau tidak bisa menghentikan hal ini. Apa kau sudah lupa? Jalal menjadikan Raja Barmal dan Pangeran Bakwandas kepala komandan dari wilayah mereka. Bahkan Mansing diberi posisi yang penting di pengadilan. Pengkhianat Techuan dan Shivani dibebaskan dari penjara. Bahkan mereka diberi posisi yang penting sekarang. Bahkan Todarmal adalah seorang anggota dewan. Dia harus bertanggung jawab atas laporan perbendaharaan kerajaan. Kau tidak bisa menghentikan ini. Beritahu kami, Perdana Menteri, apa yang harus kami lakukan? Kau tidak akan mampu menyingkirkan luka infeksi dengan memotong lenganmu. Jika kau ingin menyembuhkan dirimu sendiri, hilangkan infeksi itu dari akarnya.
Kau harus tarik semua orang yang mempengaruhi jalan menjauh darinya, sehingga mereka tidak bisa mengendalikan diri. Mansing, Todarman, Agakan, Ratu Joda, kau harus pisahkan Jalal dari mereka. Dan sekarang kau tahu, orang yang terbukti yang paling berbahaya bagi kita adalah Agakan. Dia orangnya. Sekarang kau harus beristirahat, Bibi Joda. Mansing, aku tidak mengerti kenapa kau di sini. Aku akan kembali ke Agra. Itu kan hanya hal biasa. Yang Mulia Raja telah membuat persiapan untuk memberikan penyambutan besar. Dia memintaku untuk mengantarmu sampai gerbang. Dia tidak akan datang ke sini secara pribadi karena dia harus mengawasi persiapan. Bagaimana kabar Yang Mulia? Dia sama sekali tidak pernah bahagia sampai kau kembali. Tapi begitu dia mengetahui bahwa kau datang ke Agra, dia tidak berhenti untuk tersenyum pada siapapun. Tapi sebelum itu, dia muram sepanjang hari. Salam Yang Mulia. Mansing saat ini sudah mencapai iring-iringan Ratu Joda. Mereka sedang beristirahat malam ini. Ratu Joda akan sampai Agra besok siang. Ya, ini upahmu. Terima kasih banyak Yang Mulia. Apa Yang Mulia mengirim pesan untukku? Jelas sekali di wajahnya bahwa dia ingin mengatakan semuanya. Tapi dia tidak mengatakan apapun padaku. Aku rasa dia ingin mengatakannya langsung padamu, Bibi Joda. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai Agra? Agra tidak jauh dari sini. Kita akan tiba di sana pada siang hari. Rasanya aku ingin kembali secepat mungkin. Aku telah mengakhiri menyakiti diriku sendiri karena keras kepala dan kesombongan. Aku menyakiti Ibu Ratu Salimah Rahim. Semua dari mereka yang sangat menyayangiku. Aku merindukan mereka, Mansing. Sungguh, Mansing, aku ingin segera bertemu mereka. Dan ingin bertemu dengan Yang Mulia, kan? Selamat malam, Bibi. Dia sama sekali tidak pernah bahagia sampai kau kembali. Tapi begitu dia mengetahui bahwa kau datang ke Agra, dia tidak berhenti untuk tersenyum pada siapapun. Tapi sebelum itu, dia muram sepanjang hari. Salam Yang Mulia. Salam Ratu Salimah. Aku sempat berpikir bahwa karena Ratu Joda mendekati Agra, Yang Mulia akan merasa senang. Tapi yang kulihat sekarang Yang Mulia gelisah sekali. Kau benar Ratu Salimah. Malam ini akan menjadi malam terpanjang di dalam hidupku. Aku ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan agar malam ini memudar untuk matahari terbit dan Ratu Joda tiba. Yang Mulia telah menunggu cukup lama untuk dirinya. Ini adalah persoalan tentang satu malam. Besok akan membawa fajar baru bukan hanya di Agra, tapi juga dalam hubunganmu dengan Ratu Joda. Ratu Salimah, menjadi seorang wanita tentunya akan memahami hal ini lebih baik lagi. Jadi aku ingin bertanya sesuatu padamu. Besok saat bertemu Ratu Joda, apa yang harus aku katakan padanya? Kadang-kadang aku bertanya, Yang Mulia adalah raja yang paling ditakuti. Tapi Yang Mulia gugup menghadapi istri Yang Mulia sendiri. Aku melihat sendiri sikap Yang Mulia gugup untuk menghadapi istrimu. Ratu Salimah, aku telah bertarung di banyak pertempuran. Tapi kali ini pertanyaan dari hatiku. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak mengerti apa yang harus kukatakan padanya. Yang Mulia tidak perlu mengatakan apapun. Cinta berbicara bahasa sendiri. Seseorang tidak perlu kata-kata untuk mengungkapkan cinta. Dua orang jatuh cinta, mereka bisa bicara tanpa kata-kata. Mereka tidak perlu bicara dengan suara keras, namun mereka memahami satu sama lainnya. Aku yakin Yang Mulia Raja mengerti ketika Yang Mulia melihat Ratu Joda. Terima kasih banyak atas kata-kata baikmu, Ratu Salimah. Kurasa lebih baik Yang Mulia istirahat dulu. Aku permisi untuk pergi. Selamat malam.
Selamat malam. Rasanya aku tidak akan mampu untuk tidur malam ini. Kapan matahari akan terbit? Kapan aku akan mencapai Agra? Rasanya aku ingin segera mencapai Agra. Dia mengirim Mansing untuk mengawalku ke Agra. Aku tahu bahwa dia tidak akan bisa tidur sampai aku mencapai Agra. Aku tidak bisa berhenti memikirkan Ratu Joda. Aku bisa tidur hanya ketika dia kembali. Tolong maafkan aku karena kesalahanku, Joda. Dia sudah meminta maaf padaku berkali-kali. Aku salah telah mendahulukan kebanggaanku selama dia minta maaf. Besok semuanya akan baik-baik saja. Aku akan kembali bersama dengan Yang Mulia. Aku akan merasa puas hanya setelah aku melihat Ratu Joda. Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Hidup Yang Mulia! Hidup Yang Mulia! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Hidup Yang Mulia! Hidup Yang Mulia! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Hidup Yang Mulia! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Hidup Yang Mulia! Hidup Yang Mulia! Hidup Ratu Joda! 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 Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Hidup Yang Mulia! Hidup Yang Mulia! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Hidup Yang Mulia! Hidup Yang Mulia! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Hidup Yang Mulia! Hidup Yang Mulia! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Hidup Yang Mulia! Hidup Yang Mulia! Setelah sekian lama, akhirnya malam yang gelap akan berakhir. Itu karena kau pulang ke Agra, Joda.
membawa patung Dewa Krishna ini bersamamu. Jadi kuputuskan untuk memiliki tempat khusus yang dibuat untuknya. Yang Mulia, kami telah membuat persiapan untuk penempatannya. Jika Anda mengizinkan, kita bisa memulainya. Ya, silakan. Mari. Untuk ritual, kalian berdua harus duduk bersama-sama. Pendeta, kami selalu bersama-sama. Yang Mulia, kau harus duduk di sebelah kiri. Dan Yang Mulia Raja harus duduk di sebelah kanan. Silahkan duduk. Aku tidak bisa mengungkapkan betapa bahagianya aku melihat Ratu Joda, Bu. Dan Yang Mulia Raja terlihat gembira. Perasaanku juga sama. Lihatlah mukjizat yang dilakukan Allah. Umat Hindu dipersembahkan Raja Mughal dengan kitab Al-Quran. Dan sekarang, Raja Mughal menempatkan patung Dewa Krishna untuk Ratu Hindunya. Sebuah tradisi yang baru dan sakral sepertinya sudah dimulai. Ini adalah contoh sempurna dari pembauran budaya. Om Mangalam Bhagwan Vishnu Mangalam Garunadhwaja Mangalam Pundarikaksha Mangalaaya Tanohari Samukhascha Ekadantascha Kapilo Gajakarnakah Lambodarascha Vikato Vignanasho Vinayakah Gange cha Yamune chaiva Godavari Saraswati Narvade Sindhu Kaveri Jalesmini Sandhim Kuru Bhagirathi Sukhadayani Matastav Jal Mahima Nigme Khyatah Naham Jane Tav Mahimanam Pahi Kripamai Mamagyanam Achyutam Keshavam Ramanarayanam Krishna Damodaram Vasudevam Harim Sridharam Madhavam Gopika Vallabham Janaki Nayakam Ramachandram Bhaje Shri Ganeshaya Namah Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakareshu Sarvada Yagyopavitam Paramam Semua ritual untuk penempatan patung telah selesai dilaksanakan. Yang Mulia, Aku sebenarnya ingin bicara denganmu panjang lebar. Aku ingin menghabiskan malam ini bersamamu. Tapi kau pasti lelah dalam perjalananmu kali ini. Kita berbicara setelah kau beristirahat dengan baik. Semuanya baik-baik saja kan? Yang Mulia, Ratu Joda meminta izin bertemu denganmu. Salam, Ibu. Joda. Yang Mulia, senang sekali bertemu dengan Anda. Terima kasih. Joda. Bagaimana keadaan Ibu? Sekarang Ibu baik. Tapi saat kau pergi dari sini tanpa memberitahu Ibu. Ibu, tolong maafkanlah aku. Aku mohon maafkan aku. Joda. Joda, aku tidak tahan melihatmu menangis sebelumnya. Dan sekarang pun juga. Kau tidak perlu bilang apa-apa. Aku mengerti yang kau rasakan. Joda, keputusanmu untuk pergi dari sini memang beralasan. Tapi akan lebih baik kalau kau bicara dulu denganku. Aku mungkin bisa turun tangan dan mengatur hal-hal dengan baik. Hal-hal mungkin tidak akan terjadi begitu buruk. Joda, bahkan bayi kecil pun yang tidak tahu
bagaimana berbicara, mengungkapkan apa yang dirasakannya kepada ibunya dengan menangis. Lalu kenapa kau menyembunyikan penderitaanmu dariku? Kenapa kau tidak memberitahuku bahwa kau memutuskan untuk pergi? Mungkin kau tidak menganggapku sebagai orang yang dekat. Mungkin aku belum cukup sayang padamu. Mungkin itu sebabnya kau tidak sadar bahwa kau bukan hanya istri Jalal, tapi juga menantuku. Aku menganggapmu sebagai putriku. Jalal pantas menderita untuk cara dia memperlakukanmu. Tapi apa salahku? Apa salah Salimah? Apalagi Rahim? Dia berpikir kau pergi karena dia selalu menekanmu untuk menceritakan kisah-kisah kepadanya. Suatu hari dia datang padaku dan memohon padaku untuk membawamu kembali. Dia janji tidak akan menekanmu lagi untuk menceritakan kisah-kisah. Tolong maafkanlah aku, Ibu. Aku begitu putus asa dan sedih, sampai-sampai aku membuat keputusan yang begitu bodoh. Aku mohon maafkan aku, Ibu. Aku tidak akan memaafkanmu. Kau membuat kesalahan, dan sekarang kau harus menerima hukuman. Hukumanmu adalah selanjutnya kau tidak akan pernah meninggalkan Agra. Bahkan jika ingin keluar dari istana, kau harus minta izinku sebelum kau melangkahkan kakimu keluar. Apa itu jelas? Ibu, aku dengan senang hati menerima hukuman ini. Kau harus tahu, Joda, kalau kau tidak pergi dari sini, Jalal mungkin juga tidak sadar kenapa dirinya salah. Dia mungkin juga tidak begitu perhatian. Dia mungkin tidak sadar bahwa dia punya hati dan bisa merasakan emosi seperti kita. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat Jalal mendahulukan emosinya. Untuk pertama kalinya, aku lihat dia menjadi perhatian pada perasaan orang. Aku sangat berterima kasih padamu, Joda. Kau menghidupkan lagi hati yang terbengkalai di dalam Jalal. Sebenarnya, Yang Mulia meminta maaf padaku berulang-ulang kali. Tapi aku tidak bergeming. Lalu suatu hari aku sadar bahwa aku tidak adil. Aku meminta pada ayah untuk mengirimku kembali ke Agra. Dan ayah menyetujuinya. Tapi kakak itu terlalu keras kepala kepada Yang Mulia Raja. Yang Mulia meninggalkan kerajaannya dan mencari kakak kemana-mana. Mungkin kakak tidak tahu. Tapi ketika Yang Mulia Raja mengetahui kakak kembali, dia merasa gembira. Seolah-olah kakak telah meniupkan napas kehidupan kembali kepada Yang Mulia Raja, Kak. Kakak, Yang Mulia Raja itu sangat merindukanmu. Dia benar, Joda. Yang Mulia Raja sangat merindukanmu. Kakak mau tahu yang lainnya. Setelah mendengar kedatangan kakak, Yang Mulia minta setiap otoritas penting kerajaan untuk mengurus persiapan menyambut kakak. Jika memungkinkan, Yang Mulia akan datang untuk mengawal kakak. Kakak harus tahu, Yang Mulia Raja itu sangat mencintaimu. Tunggu dulu. Tidak sebanyak kau mencintai Taichuan, kan? Jangan mengubah topik pembicaraan. Oh ya? Jika kau bisa menggoda aku, kenapa aku tidak boleh melakukannya? Oh ya, Sifani. Katakan, apakah kau merasa bahagia dengan Taichuan? Kakak, aku sangat bahagia. Semua ini karena Yang Mulia Raja. Dia tidak hanya mengampuni kami. Taichuan mendapat jabatan sebagai kepala arsitek. Kakak, bagaimana kabar semua orang di Amer? Apa ayah dan ibu akan memaafkanku, Kak? Sifani, kau adalah putri mereka. Mereka tidak bisa marah padamu selamanya. Tapi kau telah memberi alasan yang cukup bagus untuk membuat mereka marah padamu. Kami begitu khawatir padamu. Saat kami mendengar bahwa Yang Mulia telah mengampunimu, aku bisa melihat bahwa ayah merasa sedikit lega. Kakak, itu lukisan yang indah. Ratu Joda tidak akan bisa menang. Karena ini belum berakhir. Kita lihat saja nanti. Luar biasa.
Kau sudah melakukan pekerjaan yang hebat. Kau pantas untuk menerima imbalan besar. Ini untukmu. Terima kasih, Yang Mulia. Pergilah. Dan sampai sekarang hanya merekalah yang berhasil dalam mengendalikan Yang Mulia. Menjadi orang yang berkuasa. Tapi Ratu Jodah sudah mengubah semua aturan di istana permaisuri ini. Tapi sekarang hal telah berubah karena Yang Mulia melibatkan emosional. Dan aku tidak pernah siap untuk menerima kekalahan. Untuk pertama kalinya seseorang telah berhasil menjadi setara denganku dalam sebuah tantangan. Sekarang tantangannya akan lebih menyenangkan. Dan akulah pemenangnya. Tapi siapa yang menempatkannya di ruanganku, Moti? Yang Mulia Raja telah menyimpannya di sini. Yang Mulia yang meletakkannya. Tapi kenapa? Saat kau tidak di sini, Yang Mulia Raja menghabiskan setiap malam di ruangan ini. Ia berbaring di tempat tidurmu. Meski aku tidak pernah melihat dia tidur, dia terus menatap lukisanmu dan berbicara padanya. Kadang-kadang aku merasa sangat khawatir padanya. Kelihatannya dia sudah tidak mempedulikan keadaan di sekelilingnya. Dan dia sangat terpukul ketika kau tidak di sini. Meskipun ia seorang raja, aku melihatnya menderita seperti orang biasa ketika kau tidak ada di sini. Aku melihatnya menangis dengan penuh penyesalan. Jodah, ketika kau tidak di sini, ia tidak pernah bertemu ratu yang lain dan juga termasuk ke kamar mereka. Aku sudah melihatnya merasakan kepedihan, dipisahkan dari kekasihnya. Ada apa, Kak? Apa Kakak tenggelam memikirkan Yang Mulia Raja? Tapi terlihat Kakak senang sekali. Shivani? Kakak, maafkan aku. Kau ingin bicara apa? Sudah. Salam Yang Mulia. Ratu Jodah meminta bertemu denganmu. Segera suruh dia masuk. Baik Yang Mulia. Yang Mulia. Yang Mulia, aku ingin memberitahumu sesuatu. Terima kasih Tuhan, aku dengar kata-kata itu lagi. Aku sangat ingin mendengarmu mengatakan kata-kata itu. Tolong, kau tunggu di sini, aku akan kembali. Apa ini Yang Mulia? Jika seorang raja telah melakukan kejahatan, maka dia layak untuk mendapat hukuman. Aku tahu bahwa setiap tuduhan yang tidak berdasar yang aku lemparkan padamu telah menusukmu bagai pisau tajam. Jadi aku ingin kau mengambil cambuk ini dan melucutiku sebagai bentuk hukumannya. Hukum aku Jodah, kemudian aku akan menebus atas apa yang kulakukan. Baru kemudian, aku akan mampu menatapmu.
Ambil ini dan lucuti saja aku.